Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, milik Allah dan hanya kepada Allah. Karena kita hanya sebagai makhluk hidup yang tidak pantas untuk dipuji. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu kembali dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu agar diberikan kemudahan dalam proses pembelajaran dan diberikan kelapangan hati kita sehingga kita dimudahkan untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, jangan lupa persiapkan buku mandiri kalian, buku tulis kalian, dan alat tulis kalian. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang perubahan sosial dan globalisasi, yaitu pada bab kedua. Anak-anak, pernahkah kalian melihat HP jadul yang dulu, yang HP jadul yang belum ada kameranya? Pernah belum? Kemudian, pernahkah kalian melihat HP smartphone yang sekarang kalian pegang? Pernah belum? Itu tadi merupakan salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi pada masa sekarang ini. Manusia akan senantiasa berubah mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Baik anak muda maupun orang tua akan menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan situasi yang terjadi sekarang. Contohnya pada masa pandemi ini, yang dulu awalnya kita ketika pergi tidak perlu memakai masker. Sekarang pada masa ini ketika kita mau pergi keluar rumah, kita harus memakai masker. Hal ini merupakan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Lantas, apa yang dimaksud dengan perubahan sosial? Menurut Profesor Dr. Selo Sumerjan, beliau adalah Bapak Sosiologi Indonesia, menjelaskan bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi sistem sosial, contohnya seperti nilai-nilai, kemudian sikap, dan pola perilaku yang terjadi pada masyarakat. Kemudian ada beberapa karakteristik atau ciri-ciri
perubahan sosial budaya. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang perkembangannya berhenti atau stagnan, karena setiap masyarakat atau manusia akan mengalami perubahan, baik perubahannya secara cepat atau lambat. Manusia akan mengalami perubahan. Hal ini dapat kita lihat dari sejarah manusia dengan mengalami proses evolusi dan revolusi. Kemudian karakteristik yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti perubahan-perubahan pada lembaga sosial yang lain. Misalnya, dengan meluasnya birokrasi zaman penjajahan Belanda, muncullah golongan priayi di dalam masyarakat. Golongan ini lepas dari ikatan keraton, karena mereka bukan golongan yang ada di bawah raja, melainkan tunduk pada pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian karakteristik yang ketiga, perubahan-perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan kekacauan sementara. Hal ini terjadi karena manusia atau masyarakat harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Misalnya nih, ketika awal-awal adanya HP, kemudian awal-awal adanya smartphone, mesti masyarakat akan terjadi kekacauan sementara karena mereka harus beradaptasi terlebih dahulu. Kemudian mereka belum bisa menggunakan fitur-fitur yang terdapat di dalam handphone tersebut. Lama-kelamaan mereka akan terbiasa dengan perubahan tersebut. Kemudian ciri-ciri yang keempat, perubahan-perubahan tidak dibatasi pada bidang kebendaan dan spiritual saja, melainkan bidang-bidang yang lain juga ikut berubah. Contohnya, cara pandang. Mungkin orang-orang tua kalian dulu masih memiliki cara pandang seperti ini. Banyak anak, banyak rezeki. Cara pandang ini mungkin hanya dianut oleh orang-orang yang tinggal di perdesaan. Kemudian, umumnya tidak dianut oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan. Hal ini disebabkan oleh lingkungan tempat tinggal di perkotaan yang umumnya tidak luas, sedangkan di perdesaan itu tempat tinggalnya sangat luas. Itu tadi beberapa karakteristik perubahan sosial budaya. Santriwan dan santriwati kelas 9 SMP IT Bina Insani. Kemudian, tahukah kalian apa saja bentuk-bentuk perubahan sosial budaya? Sudah ada yang tahu atau belum? Kalau belum, mari kita pelajari bersama-sama tentang bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan sosial berdasarkan waktu. Perubahan sosial budaya berdasarkan waktu dibagi menjadi dua, yaitu
evolusi dan revolusi. Evolusi adalah perubahan sosial yang terjadi membutuhkan waktu yang lama atau terjadi dengan sendirinya. Contohnya di suku pedalaman. Dulu awalnya mereka belum banyak belajar membaca, kemudian menghitung. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya relawan yang terjun, lama-kelamaan mereka mulai terbuka untuk belajar membaca, kemudian belajar menghitung, dan belajar-belajar yang lain. Tapi mereka tetap mempertahankan nilai-nilai dan budaya yang terdapat di daerah tersebut. Kemudian yang kedua yaitu revolusi. Revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat, baik direncanakan atau tanpa perencanaan terlebih dahulu. Salah satu contoh revolusi adalah revolusi industri yang ada di Inggris. Dulu mereka hanya menggunakan alat-alat tradisional pada proses industri. Kemudian mereka mulai mempergunakan mesin dalam menunjang industri mereka. Kemudian perubahan sosial berdasarkan pengaruh. Ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan kecil dan perubahan besar. Yang pertama, perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial dan tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya gaya pakaian kita. Apabila gaya pakaian kita berubah, itu tidak mempengaruhi masyarakat yang lain. Kemudian yang kedua, perubahan besar. Perubahan besar adalah perubahan yang membawa pengaruh besar atau pengaruh penting bagi masyarakat. Contohnya industrialisasi di daerah pertanian. Industrialisasi di daerah pertanian akan memberikan pengaruh bagi masyarakat, mulai dari sistem kerja, kemudian sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, perubahan sosial dilihat dari sudut perencanaannya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. Yang pertama, perubahan yang dikehendaki atau direncanakan adalah perubahan yang terjadi sesuai dengan perencanaan dan tidak tanpa perencanaan. Perubahan ini biasanya bersifat lebih teratur karena
sesuai dengan perencanaan kita dan jangkauan pengawasan kita. Kemudian yang kedua, perubahan yang tidak dikehendaki atau perubahan yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contohnya adalah bencana alam tsunami, merupakan peristiwa yang tidak direncanakan. Bencana ini mengakibatkan ratusan orang kehilangan tempat tinggal, kemudian bahkan ratusan jiwa meninggal. Akibatnya terjadi banyak perubahan di masyarakat, seperti berkurangnya jumlah penduduk, kemudian berkurangnya lapangan pekerjaan, dan berkurangnya tempat tinggal. Baik anak-anak kelas 9 SMP IT Bina Insani, demikian yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga bertemu kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.